Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai T5.7 Aksi Nyata Literasi Lintas Mata Pelajaran oleh Anissa Fauzia Andini dengan NIM akhir 184. Pada kesempatan kali ini, terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Yang kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Pertanyaan ketiga, bagaimana pengalaman Anda mengenai literasi dapat menolong siswa untuk mempunyai budaya literasi? Pertanyaan terakhir, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Mari kita bahas bersama. Pertanyaan pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Konsep refleksivitas. Refleksivitas adalah cara belajar yang membantu seseorang untuk melihat kembali dirinya berdasarkan pengalaman atau tindakan yang pernah dilakukan. Dengan melakukan refleksi, seseorang bisa lebih memahami dirinya sendiri melalui pemikiran yang mendalam tentang apa yang sudah dialami atau dilakukan. Pemahaman baru yang saya dapatkan tidak hanya memahami konsep refleksivitas saja, tetapi saya juga belajar hal baru mengenai naratif literasi. Apa itu naratif literasi? Naratif literasi adalah tulisan yang bersifat reflektif, di mana seseorang menceritakan pengalaman pribadinya saat mengembangkan keterampilan literasi. Keterampilan literasi ini mencakup kemampuan membaca, menulis, menonton, memahami, dan lainnya. Naratif literasi tidak bersifat teoritis dan tidak harus mendefinisikan literasi secara umum. Sebaliknya, tulisan ini lebih menekankan eksplorasi dan makna literasi dalam pengalaman pribadi. Sebenarnya, kita semua sudah terlibat dalam literasi setiap hari, baik secara sadar maupun tidak sadar. Literasi sendiri mencakup keterampilan berbahasa, seperti mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan lain sebagainya. Namun, saya masih menyadari bahwa saya sudah melakukan literasi melalui keterampilan-keterampilan tersebut. Tetapi, pemahaman saya masih sangat kurang mendalam sehingga literasi yang saya lakukan belum terlihat maksimal. Maka dari itu, saya perlu mengembangkan lagi keterampilan literasi lainnya. Pertanyaan kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Ya, literasi berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Berikut beberapa manfaat literasi yang saya rasakan. Yang pertama, memahami informasi. Literasi membantu saya untuk memahami, mengolah, dan menggunakan informasi sebagai pengetahuan, sekaligus mendukung pembentukan karakter yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang kedua, mengasah keterampilan menulis dan konsentrasi. Literasi melatih saya untuk menulis dan menyusun kata-kata dengan lebih baik, sekaligus meningkatkan fokus dan konsentrasi saya dalam berbagai kegiatan. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi. Literasi juga membuat kemampuan komunikasi saya, baik secara lisan maupun tulisan, menjadi lebih baik lagi. Sebagai calon pendidik, kemampuan ini akan sangat berguna untuk menyampaikan materi kepada peserta didik dengan jelas. Yang keempat, melatih berpikir kritis. Literasi juga membantu saya berpikir lebih kritis, sehingga mampu mengambil keputusan yang lebih baik lagi dan lebih bijak lagi dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan ketiga, literasi adalah keterampilan yang meliputi beberapa hal seperti membaca, menulis, berbicara, yang sangat penting untuk setiap orang, termasuk siswa. Kemampuan literasi yang baik membantu siswa belajar lebih efektif dan meningkatkan prestasi akademik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan literasi, siswa perlu menjadi prioritas bagi guru, orang tua, maupun wali dari siswa tersebut. Bagaimana ya pengalaman Anda mengenai literasi dapat menolong siswa untuk mempunyai budaya literasi? Nah, berikut beberapa cara yang dapat dicoba untuk meningkatkan literasi siswa. Yang pertama, membiasakan membaca sejak dini. Kebiasaan membaca sejak kecil akan membuat siswa terbiasa membaca dan memperluas pengetahuan mereka. Orang tua dan guru dapat memberikan buku yang sesuai dengan usia dan minat siswa untuk menumbuhkan kebiasaan ini.
Yang kedua, menciptakan lingkungan kondusif. Lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif dapat mendukung siswa untuk lebih fokus. Misalnya, ruang belajar yang dilengkapi dengan buku, papan tulis, dan komputer akan membantu mereka untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi. Teknologi seperti aplikasi pembelajaran dapat membuat siswa lebih mudah dan lebih menyenangkan saat mereka belajar membaca dan menulis. Namun, karena teknologi juga memiliki resiko, pengawasan dari orang tua maupun dari guru sangatlah penting untuk memastikan siswa tetap mendapatkan manfaat positif dari teknologi itu saja. Yang keempat, mendorong diskusi dan refleksi. Diskusi tentang buku atau artikel yang dibaca membantu siswa memahami materi lebih baik. Sebagai orang tua dan guru, kita bisa mengajak siswa berbicara tentang isi bacaan, mengajukan pertanyaan atau menulis pendapat mereka sendiri dari apa yang telah mereka baca. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, harapannya orang tua dan guru bisa membantu siswa meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berbicara mereka. Hal ini akan mendukung kesuksesan siswa di sekolah maupun di kehidupan mereka di masa depan. Pertanyaan terakhir, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Jawabnya, saya ingin ikut serta dalam membangun budaya literasi di sekolah. Dengan beberapa langkah yang dapat menciptakan suasana yang mendukung literasi secara positif. Berikut merupakan langkah-langkah untuk membudayakan literasi di sekolah. Yang pertama, membuat pojok baca yang menarik. Membuat pojok baca dengan desain yang menarik dapat memotivasi siswa untuk membaca lebih banyak lagi. Pojok baca ini bisa diisi dengan berbagai jenis buku dan juga berbagai jenis bacaan, agar siswa itu dapat mendapatkan pengetahuan dan informasi yang beragam. Yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk literasi. Literasi tidak hanya dikembangkan melalui buku cetak, tetapi juga melalui media digital. Siswa dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mengakses berbagai sumber belajar yang mendukung keterampilan mereka di era digital abad ke-21. Selain itu, siswa dapat mengembangkan keterampilan mereka, kreativitas mereka dalam mendesain sesuatu yang dapat meningkatkan literasi mereka. Yang ketiga, mewujudkan sekolah sebagai lingkungan literasi. Maksudnya, sekolah dapat menjadi tempat yang mendukung budaya literasi mereka dengan berbagai cara. Salah satunya, yakni membiasakan siswa membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, menyediakan fasilitas literasi seperti mading, poster, ataupun papan informasi. Yang ketiga, mengadakan jadwal kunjungan ke perpustakaan sekolah secara rutin. Nah, melalui langkah-langkah tersebut, saya berharap budaya literasi di lingkungan sekolah saya dapat berkembang sehingga kemampuan literasi siswa untuk diri mereka sendiri maupun untuk lingkungan sekitarnya dapat meningkat dan sesuai dengan harapannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.